Mungkinkah? Nyanyikan dengan sedikit cepat. Mungkinkah aku pun sesat? 1, 2, mulai. Mungkinkah Hai Kristen Pujilah. Nyanyikan dengan semangat. Hai Kristen Pujilah. 1, 2, mulai. Hai Kristen Pujilah.
pembicara kita pada akhir dari seminar ini, yaitu Saudara Halid Juhari. Dia akan membawakan firman untuk kita. Kalau kemarin Saudara Maro yang menentangnya, pada hari ini saudara kita yang Saudara Halid akan menutup. Untuk itu tidak dibawa waktu lagi, karena Saudara Halid kemarin sudah memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Saya persilakan Saudara Halid. Halo. Selamat pagi hari Minggu. Siang ya. Kalau di sini katanya pagi terus ini. Kalau di Jakarta mungkin sudah terasa panas, ya, haus. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, kita selalu sejuk. Kalau di Jakarta saya percaya ya kita akan atur AC, ya. Tapi di sini kita mungkin akan tutup jendela karena dingin. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Jemaat Dharma Wangsa karena kita boleh ikut ambil bagian di dalam suatu karya penyebaran firman Tuhan dalam bentuk seminar. Yang mana Bapak Ibu sekalian, ini adalah sangat-sangat penting sekali untuk pendewasaan rohani dan iman setiap anak Tuhan, setiap orang Kristen. Jadi kemarin malam ada pertemuan Bapak-bapak di sini. Salah satu poinnya adalah sebagian besar dari kita dan bahkan semuanya, kita ingin seminar ini selalu dilakukan setiap tahun. Setiap tahun. Saya berikan beberapa poin yang kenapa kita punya alasan seperti itu. Pertama, di Limbangan, di Resort Balong ini, desa Resort Balong ini sudah punya gedung ibadah sendiri. Ini satu poin, satu aset yang harus kita pelihara dan kita manfaatkan dengan baik. Karena kalau seminar ini dilakukan di Jakarta, di Bandung atau Surabaya, sudah pasti kita akan cari tempat, kita akan sewa gedung. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di sini kita sudah memiliki anggota yang cukup banyak, yang mapan dan juga yang welcome, ya, yang selalu menyambut kita dengan ramah, memberi sumbangan. Jadi hal itu, Bapak Ibu sekalian, dua poin itu sangat penting sekali. Dan poin ketiga yang tidak kalah pentingnya buat kita orang kota, ini adalah refreshing. Ya. Banyak orang belum pernah lihat sawah, saya lihat. Ya. Begitu lihat sawah pengen foto-foto, ya. Kemarin saya lihat waktu ada acara remaja sini, ada orang benar-benar ngambil rumput. Saya tidak tahu apakah anak itu belum tahu rumput atau apa. Jadi kalau itu sekali itu poin ya, yang indah sekali, di mana di sini kita bisa berkumpul bersama-sama, belajar firman Tuhan, tapi juga kita saling menghibur dan menguatkan. Dan kita dihibur juga. Saya berharap setelah kita pulang dari sini nanti, ya, kita akan menjadi orang Kristen yang lebih baik lagi. Amin. Orang Kristen yang akan lebih punya pandangan ke depan yang luas lagi. Bahwa kita punya banyak saudara seiman. Ya, dan kita akan sangat dikuatkan kalau kita berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam setiap gawe, dalam setiap hajatan katakan ya, pasti ada akhirnya, ya, pasti ada akhirnya. Dan inilah akhir dari hajatan ini, ya, seminar kita. Dan seperti dipesankan oleh Pak Rustomo tadi, di akhir setiap gawe atau hajatan pasti ada tim pembersih, ya. Ada tim pembersih. Ya. Sementara orang sudah pulang, sudah tidur, leha-leha, ada tim pembersih yang harus membersihkan segala sesuatunya. Nah itu juga berlaku bagi saya, Bapak Ibu sekalian. Sebagai pembicara kunci, saya tim pembersih. Saya tim pembersih. Ya. Ruginya apa? Kadang-kadang mungkin udah ada yang pada pulang, ya kan? Tetapi paling tidak, Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar banyak dari pembicara-pembicara sebelumnya, ya, yang sangat menguatkan iman kita, yang sangat menginspirasi kita. Ya. Dan itu Bapak Ibu sekalian modal yang sangat penting untuk pendewasaan iman kita, terutama anak muda ini. Kalian belajar banyak, kalian generasi beruntung. Waktu saya muda tidak ada seperti ini. Kita tumbuh liar. Puji Tuhan, ya. Tumbuh liar kita itu ke arah yang benar. Ya. Puji Tuhan. Nah, tapi kalian ini sudah diarahkan. Oleh karena itu yang anak muda ini hargailah ini. Ya. Rajinlah belajar firman Tuhan dan mencari kehendaknya. Saya sedikit ingin menyinggung ini. Ya. Tema dari ini adalah membangun kebersamaan keluarga Kristen menuju keselamatan. Saya baca ini berulang-ulang,
Kalau saya pribadi, kalau boleh merubah ini harus Thomas dengan segala hormat, saya akan katakan temanya membangun kebersamaan keluarga Kristen di dalam keselamatan, bukan menuju keselamatan. Karena kita sudah ada di dalam keselamatan, ya. Kita ada sudah dalam keselamatan. Bukan sedang menuju, bukan, tapi kita ada dalam keselamatan. Kemarin dibahas oleh Pak Marolop, ya, tentang kata di dalam. Itu kata yang penuh makna, penuh arti. Dia sudah katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Hanya dalam Yesus kita bisa berbuat. Nah, kita melakukan ini semua karena kita sudah ada di dalam keselamatan. Tapi kita tahu apa maksud dari ini kan? Kita tahu. Ya, artinya kita harus saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, mengingatkan, ya, mengingkari satu sama lainnya, supaya kita menjadi orang Kristen yang lebih bermanfaat, menjadi berkat buat semua orang. Bukan untuk kita saja, tapi semua orang. Karena ujung-ujungnya menjadi orang Kristen yang satu, Bapak Ibu sekalian, menjadi terang dan garam dunia, supaya nama Tuhan dimuliakan. Itu semua bisa kita lakukan, bisa terjadi kalau kita dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Kalau kita mau rajin membaca firman Tuhan dan selalu mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa itu kita akan menjadi orang Kristen teoritis, hanya tahu teori saja tapi tidak tahu mempraktekannya, dan kita tidak menjadi berkat bagi semua orang. Tema yang dibebankan pada saya, yang diberikan pada saya Bapak Ibu sekalian adalah tentang indahnya persaudaraan, ya. Dan saya rasa ini cukup klop, tepat, ya, di mana saya menjadi pembicara terakhir. 2 hari ini kita sudah duduk bersama-sama di sini, ya, sebagai saudara. Sebagai saudara, kita saudara dalam Tuhan. Nah, betapa indahnya kalau kita duduk bersama-sama. Coba Bapak Ibu sekalian turun ke Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Di situ ada nyanyian ziarah Daud, ya, di Mazmur 133. Pemazmur itu mengatakan, alangkah, ya, alangkah baiknya dan indahnya, alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dikatakan bahwa itu seperti apa? Minyak yang baik di atas kepala, lalu meleleh, ya, ke janggut, ya, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dikatakan demikian Tuhan. Yang kedua, indahnya persaudaraan, kerukunan. Orang Kristen itu digambarkan seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Karena dikatakan kesanalah Allah, ya, memberikan berkat dan kehidupan selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemazmur di sini ingin mengatakan bahwa persaudaraan yang rukun itu sangat berharga dan indah. Digambarkan Bapak Ibu sekalian ini seperti minyak, ya, yang baik di atas kepala Harun. Ini adalah minyak urapan. Minyak urapan ini Bapak Ibu sekalian minyak yang sangat mahal. Karena minyak ini digunakan untuk mengurapi raja, ya, dan juga imam besar. Harun di sini jadi contoh karena inilah imam pertama, ya, dari imam besar Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 20, pasal 30, ayat 23 sampai dengan 25, di sini kita melihat bagaimana minyak, ya, yang baik itu, minyak urapan itu diolah, minyak olahan itu diperoleh. Saya akan bacakan dalam Keluaran pasal 30 ayat 23 sampai dengan 25. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal. 500 sikal ini hampir setengah kilo. Dan kayu manis yang harum setengah dari itu, ya, yakni 250 sikal atau 1/4 kilo. Dan tebu yang baik 250 sikal. Dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Itu sikal yang sudah standar yang ada di bait Allah. Dan buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Kalau itu sekalian, minyak yang indah ini, yang baik, urapan kudus ini tidak boleh dibuat dengan sembarangan. Minyak ini adalah harum semerbak. Ya, ini digunakan untuk mengurapi orang-orang pilihan. Jadi dikatakan bahwa persaudaraan kita, Bapak Ibu sekalian, kerukunan anak-anak Tuhan itu sangat berharga di mata Tuhan. Itu suatu harum-haruman yang semerbak.
Jadi kita harus jaga persaudaraan kita ini. Keindahan persaudaraan harus kita jaga. Kita harus mengorbankan keegoisan kita. Kita harus mengorbankan bahwa kita ingin dilayani. Tapi kita harus mau melayani. Nah, lalu bagaimana Bapak sekarang? Apa sarana untuk mengikat persaudaraan ini? Supaya persaudaraan kita ini tetap terikat, tetap kuat, semakin hari semakin teguh. Tidak gampang goncang, tidak gampang kemudian dipanas-panasi sehingga terjadi perselisihan, pertikaian, bahkan perbangkahan. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 dikatakan Bapak Ibu sekalian, peliharalah kasih persaudaraan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak mungkin bisa memiliki indahnya persaudaraan yang rukun kalau kita masing-masing tidak mau memelihara kasih persaudaraan. Ini tanggung jawab kita semua, baik dalam satu jemaat maupun antar jemaat. Kita harus memelihara kasih persaudaraan, karena ini adalah tali pengikat, rantai yang kokoh. Kalau kita punya kasih persaudaraan yang satu sama lain, baru sekalian, inilah buktinya di sini. Kita duduk bersama-sama. Kita akan lupakan tenaga kita, uang kita, hanya untuk bisa datang ke sini. Karena apa? Karena kita punya kasih. Kita ingin bertemu dengan saudara-saudara sudah lama kita ketemu, sudah kangen. Saya kemarin drive itu dari Garut sampai sini, Bapak Ibu sekalian. Saya cari rute yang paling terbaik. Saya minta Om Google, Om Google untuk ini. Saya bilang, saya kasih 4 alternatif: Garut, Sumedang, Cirebon, Semarang. Garut, Wangon, Tegal, Semarang. Ya. Yang paling dekat dikasih sama dia Garut, Wado, Sumedang, Cirebon, Semarang. Begitu sampai Wado, Bapak Ibu sekalian, ini daerah baru. Saya pernah lewat, tapi saya belum pernah masuk ke dalam. Resiko, saya drop. Akhirnya saya ambil rute itu Garut, Sumedang, Cirebon, Semarang. Di Google bilang 7 jam 28 menit. Faktanya Bapak Ibu sekalian 12 jam. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Waktu Pak Manto, FM saya jam 1 lewat, di mana posisi mau masuk Semarang. Sudah kali ungu. Outering terakhir. Apa yang terjadi? Begitu SMS saya kirim, stuck. Depan saya terbanyak. Semua matikan lampu, kan? Matikan mesin. Buat apa? Saya matikan lampu, saya matikan mesin. Saya ke warung sebelah, cari tahu informasi. Kata bapak sebelah, Pak, ini sampai pagi, kaget saya. Tuh, kenapa Pak? Ini panjangnya sekitar 7-10 kilo Pak, ke depan macet. Ampun. Saya lihat ke belakang, saya tidak bisa mundur sudah. Hanya bisa berdoa, jadilah kehendakmu. Akhirnya dengan ngantuk-ngantuk, tidur, berusaha. Lagi anak tidur, istri saya bilang, jalan-jalan, bangun lagi. Hanya dapat 500 meter berhenti lagi, terus menerus, hampir setengah 4. Kemudian Tuhan buka jalan. Saya ambil kanan, ada pom bensin sebelah kanan, ada jalan keluar toh. Tapi mobil pun dan ada sebalik juga jarang, tidak ada. Karena bukan jurusan kita. Ada mobil, ya, pasang aja, ya, truk, bus, ada mobil depan Avanza, ambil jalur itu berlawanan. Ya. Tafsir saya di Tuhan buka jalan. Saya ikut mereka, sudah ikut pasang lampu hajat, ikut terus. Ada 5 kilo memang saya ikut sampai di ujung baru. Apa yang terjadi? Setak. Ya. Ada galian, pasir, jalan, dan juga ada mobil mau lewat begini, dipotong dari arah yang jalan biasa. Siapa yang kuat yang bisa lolos? Yang kuat bus sama trailer, mobil pribadi stuck di situ. Nah, akhirnya sampai itu jam 4:30. Akhirnya saya bilang kita langsung kelimbangan. Tapi tengah jalan saya sudah ngaku sekali 12 jam Bapak Ibu sekalian. Ya, 12 jam. Saya telepon Yohansa, tolong saya mau minta berhubungan. Udah jam 6 sampai rumah Yohansa, akhirnya baru setengah 7 tidur. Bapak Ibu sekalian, itu semua ya perjuangan saya mungkin. Tapi Bapak Ibu sekalian yang datang ke sini punya perjuangan masing-masing. Tapi itu semua kita akan lupakan. Jadi kenangan yang manis. Ya. Bukan sesuatu yang harus kita gerutui. Karena apa? Karena kita sudah tiba di sini dengan selamat. Bertemu dengan selamat. Itulah indahnya kasih persaudaraan. Memang ada perjuangan.
Ada hari yang kita bayar untuk sampai di sini, untuk lihat sawah. Ya, itu ada, untuk lihat gunung, dinginnya udara di sini. Tapi itu semua kita lupakan karena kita punya kasih persaudaraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya kasih persaudaraan, kita punya satu kesatuan. Kita ada satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, ya, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, dan satu Allah serta Bapa. Ini membuat kita jadi satu. Jadi dimanapun saudara kita mengundang, ya, kita akan datang untuk menguatkan mereka. Ada 3 hal yang kita perhatikan Bapak Ibu sekalian untuk memelihara indahnya persaudaraan. Untuk Bapak Ibu sekalian, saya lupa mengatakan ini. Mungkin nanti setelah ibadah ini saya menyiapkan outline ini memang ada. Saya akan berikan kepada jemaat per jemaat karena nggak banyak ya. Jadi jemaat itu bisa fotokopi nanti. Ya, nanti jadi bagi kepada anggotanya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita ya mempertahankan, cara kita melanggengkan indahnya persaudaraan. Maka kita harus memeliharanya. Kita harus memelihara seperti dikatakan Ibrani tadi. Peliharalah kasih persaudaraan. Caranya, yang pertama kita mau melayani. Bukan dilayani, tapi kita mau melayani. Yaitu dengan merendahkan hati kita. Tuhan katakan dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai dengan 28. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Jadi kita dibedakan antara orang dunia dan anak Tuhan. Tuhan bilang dengan tegas, tidaklah demikian dengan kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat yang harus kita garis bawahi, perkataan Tuhan Yesus yang harus kita bawahi adalah, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa mau menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan. Kalau setiap orang punya konsep seperti ini, punya niat, motif seperti ini, datang bergereja, berjemaat, mau melayani bukan dilayani, sudah tentu secara otomatis kasih persaudaraan itu akan semakin kuat. Karena tidak ada orang yang duduk manis minta dilayani, tapi saling melayani. Semua program gereja akan berjalan dengan mulus dan baik. Karena setiap orang mau ikut ambil bagian. Setiap orang mau susah. Setiap orang mau keluar keringat untuk Tuhan. Karena yang memberi upah bukan Pak Rustomo, bukan Pak Johansa, ya, bukan saya atau siapa saja. Kita datang ke sini, yang akan memberi upah kita adalah Tuhan kita sendiri. Tidak akan sia-sia dikatakan seperti 15 ayat 8. Kita harus giat bekerja untuk Tuhan. Karena itu tidak sia-sia kata Tuhan. Jadi kita harus rendah hati yang pertama, ya, dalam kita memelihara kasih persaudaraan itu. Dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita harus bersedia memperhatikan kepentingan saudara kita seiman semuanya. Jangan kita memperhatikan kepentingan kita sendiri. Kalau setiap orang sudah mulai punya sifat egois, memperhatikan kepentingan sendiri, disitulah benih-benih yang perpecahan akan timbul. Karena masing-masing ingin menonjol sendiri. Filipi pasal 2 ayat 1-4 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, ayat ini sungguh luar biasa dan indah. Bagaimana kita diajarkan oleh Tuhan untuk menganggap saudara kita seiman itu lebih bagus dari diri saya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya pandangan seperti itu, tentu dengan otomatis kita akan menghormati dia. Tapi kalau kita sudah punya pandangan yang menghina, merendahkan dia, secara otomatis kita tidak akan menghormati dia. Di sini Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa kita harus menghormati saudara kita seiman. Karena ini penting sekali, ini langkah yang sangat penting. Resep yang sangat utama untuk menjaga kasih persaudaraan. Bagaimana bisa kalau satu rumah tangga anak-anak tidak saling menghormati, saling mengejek? Ya. Tentu rumah tangga itu akan berantakan. Begitu dalam jemaat Tuhan, kita harus saling mengasihi. Kita anggap saudara kita itu lebih bagus dari saya sendiri. Jangan menganggap kita lebih baik, lebih pintar, dan lebih tahu segala-galanya.
Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu sekalian, tadi di sini disebut oleh Adi, ya, tentang Dorcas. Kalau kita baca ayat, ada satu ayat 36 salah itu. Perempuan ini rajin berbuat baik. Saya salah kutip. Perempuan ini rajin sekali berbuat baik. Bukan itu saja, bukan rajin sekali, dan juga memberi sedekah. Bapak Ibu sekalian, ini kualitas orang Kristen yang luar biasa. Kebanyakan kita suka berbuat baik. Kebanyakan dari kita. Mungkin kita berbuat baik mengharap kita akan mendapat sesuatu karena kita sudah berbuat baik. Tapi tidak dengan Dorcas atau Tabita ini. Dia berbuat baik juga memberi sedekah. Ini luar biasa. Jadi dia berkorban baik tenaga maupun materi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh yang detail. Kita perhatikan orang lain, kepentingan sudah kita simak dengan tenaga kita, juga dengan uang kita. Karena kata Yohanes, kalau kita melihat saudara kita yang tidak punya sesuatu, tapi kita tidak punya kasih, dan kita tidak kemudian berusaha membantu kebutuhan saudara kita simak, maka dikatakan kasih kita itu pura-pura. Kita tidak punya kasih. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita harus melayani adalah dengan mengoreksi. Kesatuan, ini satu sistem. Kita berinteraksi satu sama lain. Pasti ada friksi. Nah, dalam friksi itu pasti ada kesalahan. Kita manusia, ya. Kita bukan malaikat sendiri pun ada yang salah. Ya, pasti kita ada kesalahan. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kemudian ada hal seperti itu? Ada saudara kita iman berbuat salah. Firman Tuhan memberi panduan yang tegas supaya kesatuan ini tetap terjaga, jangan sampai pecah. Kalau ada orang berbuat salah, kita harus mengoreksi untuk kebaikan jemaat Tuhan, orang itu sendiri, dan juga kesatuan itu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 dikatakan, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ini tugas kita semua, Bapak sekali. Jadi kita tidak hanya membeli persatuan itu sebagai selimut. Pokoknya kita bersatulah. Ya, apa permasalahan kamu sendiri. Yang penting kita kesatulah. Bukan begitu, Bapak sekalian. Kesatuan kita adalah kesatuan yang murni, sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran Kristiani. Kalau ada kesalahan, ya, ada orang sudah kita simak yang hidupnya tidak tertib, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus demi kesatuan itu mengoreksi, berani mengoreksi. Bagaimana caranya? Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Matius 18:15. Bagaimana kalau masih melawan? Ambil 2-3 orang saksi. Masih melawan lagi, balik. Bawa permasalahan dalam seluruh jemaat. Masih melawan, balik. Anggap dia sebagai seorang pemungut cukai. Itu adalah pengucilan. Itu bentuk hubungan bentuk tinggi. Tapi itu dilakukan kalau sudah ada effort berkali-kali, ya, untuk membuat dia hidup kembali seperti orang Kristen. Dan pendekatannya, Bapak Ibu sekalian, dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 1-2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Ini harus dipegang prinsip ini, ya. Jangan mentang-mentang salah kita meninggalkan kata sopan orang Kristen, munggah ungguh orang Jawa kita katakan. Jadi yang kita ingin tegur ini adalah orang tua. Dikatakan di sini tegur orang tua dengan penuh hormat. Kalau dia ada sebaya, anggap itu saudara kita. Kalau dia orang perempuan tua, anggap itu ibu, dan dengan penuh kemurnian. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dengan mengampuni. Kalau kita sudah mengoreksi, kita juga harus punya sifat mengampuni. Mungkin saja ada orang berbuat salah kepada kita, berdosa kepada kita, atau kepada jemaat. Kita dan jemaat harus punya hati mengampuni. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada mengingatkan kesalahan. Karena begitu kita mendendam sesuatu persoalan, itu benih-benih untuk memecah persatuan. Persaudaraan yang indah, kerukunan itu akan terancam dan bisa pecah. Karena akan timbul pertikaian dan perdebatan. Lukas 17 ayat 3 dikatakan, jagalah dirimu
Jikalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ya. Kalau dia menyesal, ampunilah dia. Karena kita juga Bapak Ibu sekalian, kata Tuhan Yesus, kita juga orang berdosa. Jangan sampai kita ini egois. Kita mau diampuni tapi tidak mau mengampuni. Tuhan katakan kita harus mengampuni. Lalu apa sih betulnya Bapak Ibu sekalian manfaat dari keindahan itu? Manfaat dari indahnya persaudaraan itu apa? Kalau tadi ada kita harus memelihara keindahan dengan cara-cara seperti itu. Ya, kita harus melayani, kita harus mengoreksi, dan kita harus mengampuni. Itu cara kita memupuk, ya, cara kita mempertahankan kesatuan. Lalu kalau kesatuan ini sudah kita peroleh, apa manfaat sebetulnya diberikan? Ada banyak, tapi pada pagi ini saya akan memberikan hanya 3. Pertama, Bapak Ibu sekalian, penginjilan berjalan. Tugas memberitakan Injil tugas yang paling utama. Itu satu-satunya amanat yang paling agung Bapak Ibu sekalian diberikan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Kita tahu itu semua. Oleh karena penginjilan dilaksanakan dengan konsekuen, hari ini kita menjadi orang Kristen. Coba bayangkan, kalau Tuhan berpesan, adalah kamu pergi ke seluruh dunia, berikan Injil pada segala bangsa. Lalu tidak dijalankan oleh rasul-rasul, tidak dijalankan oleh Kristen sampai pertama. Apakah agama Kristen akan sampai ke Indonesia? Tidak. Kita akan menjadi masih orang dalam kegelapan. Kita menjadi orang dunia. Oleh karena itu kita juga adalah orang yang berutang Bapak Ibu sekalian. Ya, kita harus berutang, kita harus memberitakan Injil juga. Tetapi itu bisa dilakukan kalau ada kesatuan yang indah, ada persaudaraan yang kuat di dalam jemaat itu sendiri. Karena program penginjilan itu program yang paling utama di dalam setiap jemaat. Ini tidak berlupa, itu dasar utama. Kita setiap jemaat, setiap gereja harus punya sifat misioner, ya, memberitakan firman Tuhan. Dikatakan dalam Roma pasal 1 ayat 16-17. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang dunia diselamatkan. Itu bukan dengan mujizat, bukan dengan penglihatan, tetapi dengan Injil Tuhan. Bagaimana bisa dia mendengar Injil kalau tidak dia memberitakan? Siapa memberitakan? Jemaat Tuhan. Bagaimana jemaat Tuhan bisa memberitakan Injil kalau dia sendiri diganggu masalah internal, ada perpecahan dan pertikaian, tidak ada kerukunan persaudaraan di dalam jemaat itu sendiri. Jadi manfaat faedah adanya persatuan, persaudaraan itu Injil bisa diberitakan. Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 9:17, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9:16. Sebab pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku, yang ditanggungkan kepada saya, kepada semua orang di sini, laki-laki, perempuan, besar kecil. Menginjil adalah tugas kita semua. Yang kedua, Bapak sekalian, manfaatnya adalah selain Injil diberitakan, sudah tentu konsekuensi iman dikuatkan. Kalau Injil diberitakan, iman dikuatkan sudah tentu. Sekarang contoh seperti ini. Dulu di Semarang belum ada jemaat Tuhan, tapi Injil diberitakan. Pak Repson datang, ya. Ada jemaat di sini berdiri, dan kita berkumpul pada hari ini. 2 hari ini yang kita peroleh, iman kita dikuatkan. Selain perut kita dikenyangkan, Pak Manto, ya, iman kita juga dikuatkan. Itu terjadi oleh karena pemberitaan Injil. Semakin banyak jemaat Tuhan ada di Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian tidak usah takut mau kemana pergi. Waktu dalam nyetir hampir ngantuk-ngantuk begini, saya setengah saya bilang istri saya, memang enak kalau punya saudara di setiap kota, saya bilang. Kenapa? Kita tinggal telepon aja, Pak Johansa saya mau tidur ngantuk. Oh silakan datang, ya kan? Itu semua bisa terjadi karena apa? Bapak Ibu, Injil diberitakan. Itu baru satu manfaat. Ada banyak manfaat lainnya. Ya. Jadi faedahnya adalah iman kita menjadi dikuatkan. Paulus menulis, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus di dalam Filipi 1:27. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan satu sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya persaudaraan yang rukun akan membuat orang Kristen teguh dalam satu roh, sehati, sejiwa. Nah, poin yang ketiga,
tentunya Allah dimuliakan. Kalau Injil diberitakan, iman dikuatkan, Allah akan dimuliakan. Bukan kita yang dimuliakan, bukan kita mencari nama. Karena tadi sudah kita singgung bahwa kita datang untuk melayani. Kita ini hamba-hamba Allah. Kita ini seorang hamba. Pembaham itu sebetulnya dalam suatu struktur organisasi, hamba itu paling rendah. Hamba itu yang membasuh kaki. Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Dia merendahkan dirinya sedemikian rupa sampai dia membasuh kaki murid-murid. Jadi di dalam kehidupan orang Israel Ibrani dulu Bapak Ibu sekalian, seorang budak itu, hamba itu ada tingkatan. Tingkatan budak yang paling rendah adalah budak yang membasuh kaki. Dan biasanya itu bukan orang Ibrani. Biasanya dia itu tangkapan perang atau apa, budak-budak itu dibeli dari warga negara asing, dia tugas itu membasuh kaki. Gitu. Nah, kita Bapak Ibu sekalian datang memberikan firman Tuhan oleh karena kita ingin memuliakan Tuhan. Ada satu kisah dalam Kisah Rasul pasal 21, 18 sampai 20. Ini di akhir misionari ketiga Paulus ya. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Jadi Paulus melapor kepada jemaat sudah mengirim dia untuk melakukan penginjilan. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Bapak Ibu sekalian, itu yang akan terjadi pada kita semua. Kalau kita mendengar suatu penginjilan, berita penginjilan yang menguatkan hati kita, ada banyak jiwa ditambahkan di jemaat itu. Apa yang kita lakukan? Terpujilah nama Tuhan. Itu reaksi yang utama. Kita tidak akan lihat penginjil ini, wah hebatnya Pak Yuansah bisa menambah anggota gini, wah hebatnya Adi, wah hebatnya. Bukan Bapak Ibu sekalian. Reaksi kita adalah apa? Terpujilah nama Tuhan. Allah memuliakan. Itu semua kembali bisa terjadi kalau kita sehati sepikir. Kita menjaga indahnya persaudaraan, menghindari pertikaian, dan juga menghindari perbantahan di dalam jemaat. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah tentunya ada kendala. Kalau kita sudah berusaha memelihara, memupuk, membela bahkan persaudaraan, dan kita sudah tahu tujuannya, pasti selalu ada kendala. Apa saja sih kendala dari kita memupuk persaudaraan ini? Yang pertama Bapak Ibu sekalian itu kebodohan. Di dalam Hosea pasal 4 ayat 6a, satu ayat yang kita kenal baik, dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam bahasa Inggris, umatku binasa because of lack of knowledge, kurangnya pengetahuan. Saya pribadi adalah saksi mata yang masih hidup bagaimana jemaat Jalan Sumatera itu pernah tercabik-cabik oleh karena ini. Ada beberapa orang ya, yang merasa pintar hanya dengan membaca firman Tuhan, Alkitab. Dia tidak mau membaca buku lainnya, tidak mau membaca buku tafsir ya. Pokok baca Alkitab itu terjemahan nama. Lalu dari sini dia memformulasikan suatu doktrin bahwa kalau perjamuan Tuhan, roti itu tidak boleh dipecah-pecah, harus satu. Air anggur itu harus satu cawan, tidak boleh diedarkan dulu. Karena dia baca di situ ada roti seketul dan air secawan, satu cawan. Kalau dia bilang perempuan kalau beribadah dalam jemaat harus pakai kerudung. Kalau nggak itu dia terima doanya. Saya berusaha sudah memfight itu, berusaha meng-counter itu, ya. Nah, timbul apa bagus, karena pertikaian dan perpecahan. Semua itu timbul karena ada kebodohan. Merasa dia pintar, sudah menguasai, tapi dia hanya satu buku dia baca, tidak mau membuka wawasan. Begitu kita bagus sekalian. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Kita belajar terus menerus. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Pengetahuan kita menjadi batu sandungan. Tapi kalau kita sudah mulai belajar, percaya ilmu kita yang paling tinggi, itulah benih-benih dari akan hancurnya persaudaraan dan indahnya juga persaudaraan. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 3 dan 5, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, dia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa.
Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, dan percekcokan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati menempatkan diri kita dalam satu jemaat. Mungkin ada orang yang betul eager, berasal sekali belajar firman Tuhan. Dia baru baca dapat sepotong, sebagian belum lekas seluruhnya, dia berusaha untuk mengajarkan. Ini loh, aku temukan ini. Kamu harus begini, begini. Bapak Ibu sekalian, coba kita berusaha untuk menahan diri. Kita lihat secara luas, kita belajar lebih dulu. Dan kita harus akui. Bisa jadi pendapat kita saat ini ada pendapat lagi yang lebih baik dari ini. Nah, kalau ada orang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan perkataan sehat Tuhan Yesus Kristus, dan dia ngotot untuk mengajarkan, orang itu dicari adalah kecederaan, percekcokan, fitnah, dan lain-lainnya. Ini berbahaya dalam jemaat. Dan tugas dari pengurus jemaat, tugas dari kita semua untuk mengoreksi dia dan mengampuni dia kalau dia bersalah. Kendala kedua, Bapak Ibu sekalian, selain kebodohan, adalah kemunafikan, kepura-puraan. Ini juga berbahaya. Ini musuh dalam selimut. Harus kita hindari. Jangan sampai dalam jemaat itu ada kemunafikan, kebodohan, kepura-puraan. Roma 12 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau kita mengasihi seorang, jangan pura-pura. Kalau kita memang menyambut hangat seorang salaman, itu betul keluar tulus dari hati. Bukan supaya dilihat orang, oh bapak ini baik ya, oh ibu ini baik ya, aman dengan seorang, tapi hatinya masih berundel. Hatinya enggak seperti apa yang diungkapkan dalam perbuatannya. Firman Tuhan sudah mengantisipasi hal seperti itu. Kita tidak boleh punya kasih yang pura-pura. Kita harus betul-betul tulus terhadap satu sama lain. Karena itu penting sekali dalam kita menjaga persaudaraan. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dan kasih yang tidak munafik. Dikatakan Paulus dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4 sampai dengan 6. Jadi Bapak sekalian, kendala-kendala bagi indahnya persaudaraan. Yang pertama adalah kebodohan, yang kedua adalah kemunafikan, dan yang terakhir adalah kesombongan. Ini juga harus dihindari. Bagi orang Kristen, anak Tuhan, Bapak sekalian, betul tidak ada celah, tempat untuk menyombongkan diri. Karena semua apa yang kita peroleh kita pelajari dari orang lain. Kita pelajari dari guru kita. Guru kita harusnya lebih hebat. Dan guru kita, gurunya lagi adalah Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kita harus merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Tidak ada tempat bagi orang Kristen untuk menyombongkan diri. Amsal pasal 16-18 dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran. Kehancuran apa Bapak sekalian? Kehancuran indahnya persaudaraan. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kejatuhan apa? Dalam hal ini kejatuhan indahnya persaudaraan. Jadi kalau di dalam diri orang Kristen ada kecongkakan, ada kesombongan tinggi hati, hati-hati. Ya, itu adalah awal dari kejatuhan persaudaraan kita, persekutuan kita. Oleh karena itu kita harus hindari kesombongan ini. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi berita orang fasik adalah dosa. Dikatakan dalam Amsal pasal 21 ayat. Itu semua hal negatif yang kita hindari. Itu semua adalah kendala yang harus kita jauhkan di dalam persekutuan kita. Jadi marilah kita belajar untuk menjadi pandai, pintar, tapi rendah hati dan mau melayani di hadapan Tuhan, untuk memajukan jemaat dan menjaga indahnya persaudaraan. Lalu janganlah ada kemunafikan dalam diri kita. Kalau kita mengasihi seorang, kita harus kasih dengan tulus, seperti Tuhan juga mengasihi kita dengan tulus. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jangan ada kesombongan. Ya, jangan ada kesombongan. Kita semua ada saudara di dalam iman, saudara di dalam Tuhan. Jadi jangan kita bermegah diri di antara sama lainnya. Tapi hendaknya kita saling merendahkan diri. Sebagai kesimpulan, setiap orang Kristen Bapak Ibu sekalian pertama harus ikut ambil bagian di dalam menjaga indahnya persaudaraan ini. Kita bentuk. Siapa saja, sekecil apapun kontribusi yang kita miliki atau orang miliki, ya, itu sangat penting. Bahkan hanya menyediakan air teh di samping itu, atau mencuci gelas, itu kontribusi yang sangat luar biasa. Bagaimana saya mau minum gelas semuanya pada kotor, letak semua, bingung saya kan? Tapi kalau sudah ada gelas yang sudah bersih dicuci, ada tempatnya, aduh, saya tinggal ambil. Kelihatannya sederhana bagus sekali, tapi itu tugas yang mulia.
Itu mempermudah orang untuk minum. Ya kan? Jadi jangan remehkan tugas-tugas seperti itu. Yang masakan kita, ya, untuk makan siang nanti, ya. Itu juga tugas yang mulia. Bayangkan kalau sudah capek-capek begini, tetap mau makan, belum makan. Ya kan? Bayangkan. Jadi itu juga kita harus hargai orang-orang yang di belakang itu, yang di dapur itu. Bukan saja yang berkhotbah di sini yang dihargai, tapi di belakang itu yang nggak kelihatan itu harus dihargai. Terlebih orang yang sudah nanti bersih-bersih. Ya, setelah kita pulang, bye-bye Pak Rustomo, ada di sini Bapak Ibu saya masih keringetan. Ya, ya, nah itu kita harus hargai. Setiap orang Kristen berusaha memelihara, memupuk dan mempertahankan indahnya persaudaraan dengan mengejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 2 Timotius 2:2. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, setiap orang Kristen harus mengejar, memupuk, ya Bapak Ibu mempertahankan persaudaraan ini, budaya persaudaraan ini, tapi tanpa mengorbankan kebenaran. Kita tidak boleh bahwa persaudaraan yang indah ini adalah segala-galanya, bukan. Yang segala-galanya dan segala-galanya adalah kebenaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh, ya, hanya demi untuk adanya persatuan lalu kita korbankan firman Tuhan. Itu namanya bukan kesatuan, itu persatuan. Itu persatuan. Seperti PSSI. Itu persatuan, bukan kesatuan. Kalau persatuan masing-masing punya idenya, berusaha disatukan. Yang kita miliki adalah kesatuan roh, bukan persatuan roh. Kita tidak punya roh Aper, roh Metodis, roh Baptis, nggak ada. Yang ada adalah roh Kudus. Ada dari kita. Itu kesatuan. Dikatakan oleh penulis Amsal di dalam pasal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmah, didikan dan pengertian. Jadi kalau kita sudah mengetahui kebenaran pada hari ini, pada siang hari ini, kita harus jangan menjual. Kita harus pertahankan itu, kita gunakan itu untuk membangun jemaat Tuhan, untuk membangun rumah tangga kita, untuk membangun diri kita, dan harapan kita menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Semoga firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian, ya, boleh menjadi berita bagi kaki kita akan melangkah dari sini. Kita pulang dengan mengingat semua apa yang kita ingat di dalam seminar ini, dan kita menjadi orang Kristen yang lebih baik. Amin.